Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmalawati. Saya mahasiswi UIN Sunan Gunung Jati Bandung dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi jurusan Bimbingan Konseling Islam dari kelas BKI 1C dengan NIM 12240101009. Dengan membuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Komunikasi dengan dosen pengampu Dr. Haji Cecep Suryana MSI. Soal yang pertama itu soal nomor 8. Komunikasi sebagai tindakan satu arah, artinya komunikasi berlangsung secara diadik. Hal ini dikarenakan adanya hubungan timbal balik pada saat berkomunikasi. Umumnya, konsep komunikasi searah ditunjukkan untuk membangkitkan sinyal atau respon seseorang. Menurut pahaman Michael Barken, komunikasi searah lebih berorientasi pada sumber atau structure order. Konsep ini menyoroti kegiatan yang cukup intens dalam memasuki isi pesan guna memenuhi kebutuhan komunikator. Sederhananya, capaian dari komunikasi sebagai tindakan searah ialah membuat lawan bicara merasa terbujuk atas isi pesan. Hasil akhir konsep ini adalah penyampaian pesan yang bersifat instrumental dan persuasif. Pemahaman komunikasi sebagai proses searah sebenarnya kurang sesuai bila diterapkan dalam komunikasi tatap muka. Namun, mungkin tidak terlalu keliru apabila diterapkan pada komunikasi publik atau contohnya berpidato. Jadi, maksudnya hanya komunikator yang aktif dalam penyampaian pesan, sedangkan komunikan hanya bisa memahami saja tanpa bisa berkomunikasi secara langsung yang memang di pidato tidak melibatkan tanya jawab dan komunikasi massa cetak dan elektronik. Soal yang kedua yaitu soal nomor 12. Jika kita melihat konteks komunikasi dari keterlibatan jumlah pesertanya, beberapa komunikasi memiliki kesegaran umpan balik yang tinggi. Komunikasi massa memiliki kesegaran umpan balik yang rendah. Menurut Bonarja Purba, DKK dalam buku Ilmu Komunikasi sebuah pengantar di tahun 2020, umpan balik atau feedback adalah informasi yang diterima sebagai bentuk respon terhadap pesan yang telah dikirimkan sebelumnya. Feedback dalam komunikasi adalah bentuk respon, tanggapan, atau jawaban atas pesan yang dikirimkan komunikator kepada komunikan. Feedback umpan balik dalam komunikasi bisa berupa jawaban langsung lewat ucapan atau bentuk nonverbal seperti isyarat atau gerak tubuh. Umpan balik menjadi salah satu unsur terpenting dalam komunikasi karena menjadi indikator keefektifan dan keberhasilan komunikasi. Salah satu contohnya adalah umpan balik verbal dan nonverbal. Umpan balik verbal adalah feedback yang diberikan dalam bentuk kata-kata atau bahasa, baik lisan atau tulisan. Contohnya, ketika komunikator melontarkan pertanyaan kepada komunikan. Komunikan memberi feedback atau umpan balik berupa jawaban atas pertanyaan itu. Sementara, contoh umpan balik nonverbal adalah feedback dari yang diberikan dalam bentuk isyarat, gerak-gerik tubuh, maupun raut wajah. Contohnya, seorang anak dimarahi orang tuanya karena berbuat nakal. Anak tersebut memberi umpan balik berupa raut wajah sedih dan menangis. Soal selanjutnya yaitu soal nomor 28. Gangguan karena adanya perbedaan persepsi antara komunikator dan khalayak terhadap pesan yang digunakan dalam berkomunikasi merupakan gangguan psikologis. Salah satu gangguan dalam komunikasi adalah gangguan psikologis. Gangguan ini terjadinya karena adanya gangguan yang disebabkan oleh persoalan-persoalan dalam diri individu. Contoh gangguan psikologi dalam komunikasi yaitu sikap mudah marah, mudah tersinggung, egois, dan permasalahan kejiwaan lainnya yang disebabkan oleh berbagai faktor. Untuk soal yang nomor ketiga yaitu soal nomor 29. Gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan merupakan gangguan teknik. Gangguan teknis adalah gangguan pada alat komunikasi yang digunakan sehingga informasi yang ditransmisi lewat alat komunikasi tersebut mengalami kerusakan. Contoh gangguan teknis adalah komunikasi, yaitu gangguan stasiun televisi, radio, dan gangguan sinyal internet serta kerusakan telepon yang mengakibatkan suara menjadi terputus-putus atau bising. Contohnya adalah ketika kita berkomunikasi dengan orang tua yang beda daerah nih, atau beda kota atau daerah. Ketika kita berkomunikasi, mungkin ada aja gitu, salah satunya sinyal
dari antara kita berdua itu yang jelek, ataupun dari kitanya atau dari orang tua kita gitu. Nah ketika gitu pasti kita berteleponan terus mati tuh. Nah itu sinyalnya yang jelek terputus. Nah, itu salah satu gangguan komunikasi teknik. Untuk soal yang terakhir yaitu soal nomor 33. Fungsi yang berupaya memberikan interpretasi atau penafsiran informasi mengenai peristiwa yang terjadi dikenal dengan fungsi komunikasi instrumental. Komunikasi instrumental seringkali disebut komunikasi yang bertujuan persuasif. Komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan umum: menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, dan mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan, dan juga untuk menghibur. Bila diringkas ke semua tujuan tersebut dapat disebut membujuk, bersifat persuasif. Komunikasi yang berfungsi memberitahukan atau menerangkan, to inform, mengandung memuat persuasif dalam arti pembicara menginginkan pendengaran mempercayai bahwa fakta atau informasi yang disampaikan akurat dan layak untuk diketahui. Bahkan komunikasi yang menghibur, to entertain, pun secara tidak langsung membujuk halayak untuk melupakan persoalan hidup mereka. Mungkin contohnya ada seorang SPG nih datang ke suatu daerah untuk menjual satu produk. Nah, dia tuh harus meyakinkan si calon konsumen tuh harus yakin bro, gitu, harus meyakinkan si SPG itu harus meyakinkan konsumen itu bahwa yang kita bawa produk itu adalah benar gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.